Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ijal Papua di Pol PP Podcast Nampol PDO Project. Dan hari ini alhamdulillah saya dibersamai oleh kakak saya yang sangat luar biasa yang sudah bergerak dalam bidang hukum sebagai pengacara dan advokat yang kemarin videonya sempat viral dan sempat ramai berteriak bersuara dengan menggelegar orasi di depan ada di depan PN Jakarta Timur yang sudah hadir bersama kita Abang Ma'ruf Bajamal. Terima kasih banyak Abang sudah mampir. Sama-sama, senang bisa diundang di sini, bisa klarifikasi dan yang paling penting adalah saya datang sini tidak telat. Harus banget ditekenin itu ya? Harus banget. Kenapa tuh Bang? Karena image yang dibangun, persona yang coba dibangun segelintir warganet, gitu kan? Segelintir warganet bahwa saya adalah orang yang suka telat. Ya. Saya telat dan ngamuk-ngamuk ketika telat, makanya itu harus saya tegaskan tuh, kakak, supaya orang-orang tahu hari ini saya datang pun nggak telat gitu kan, bisa disaksikan sama semua orang sini. Malah sebelum saya datang abang sudah duluan datang ya. Betul. Aduh luar biasa sekali. Bang, saya pengen nanya yang masalah video yang kemarin saya sempat lihat rame itu. Kenapa bisa rame banget di Instagram? Terus kejadian sebenarnya apa sampai orang bisa komentar, ada yang komentar negatif, ada juga yang komentar positif, bahkan video itu rame banget, abang teriak-teriak, ada kata-kata juga yang agak lumayan berbahaya di situ yang abang teriak. Nah boleh diceritain dulu nggak? Boleh diceritain sedikit dulu nggak latar belakang video itu sebenarnya seperti apa bang? Ya, ini mungkin sekalian metode klarifikasi ya Okay. biasanya kan. Soalnya sekarang lagi sering ya kan, ada sesuatu terus klarifikasi. Ya. Terima kasih nih buat Pol PP nih, acara Pol PP. Oh iya tadi saya lupa ngabar. Udah mengundang dan juga menjadikan ini forum untuk klarifikasi ya. Gitu. Jadi yang pertama dan utama harus saya tegaskan nih Kak Ijal nih, kakak. Saya tidak terlambat di situ. Saya tidak pernah terlambat dan kemudian dituduh terlambat. Oke. Itu dibuat skenario yang luar biasa, dalam tanda kutip saya ada semacam komando yang kemudian diberikan kepada sekelompok kali ya saya sebut ya, sekelompok warganet untuk kemudian membangun opini dan narasi bahwa saya terlambat sehingga kemudian saya hambat masuk waktu itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur gitu kan. Tegas saya sampaikan bahwa tidak benar saya terlambat. Ketika itu pada saat persidangan saya datang, jadi agenda persidangan itu sudah di-set oleh majelis hakim ya pada 29 Mei 2023. Waktu itu disampaikan oleh majelis hakim persidangan akan diselenggarakan jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi untuk agenda waktu itu adalah agenda pemeriksaan saksi Luhut Binsar Panjaitan. Bapak Menko kita yang terhormat gitu kan. Iya, saya nyebut namanya takut. Saya takut. Kalau kakak takut, apa kabar saya kak? Enggak. Bercanda teman-teman, Pak Luhut baik, sangat baik. Luar biasa. Komitmen beliau untuk bangsa dan negara harus kita hargai dan kita acungi jempol di sini ya kan. Gitu. Terbaik. Nah, jadi agenda persidangan pada 29 Mei 2003 itu udah di-set sama majelis hakim sebagai yang punya, dalam tanda kutip, punya pengadilan untuk kemudian agenda selanjutnya pemeriksaan saksi Luhut Binsar Panjaitan itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Pada tanggal 8 Juni 2023 itu saya datang sebelum jam 10 pagi. Saya berangkat jam 8:57. Sampai di tempat? Atau berangkat dari rumah? Berangkat dari rumah. Jam 8:57. Oke. Sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur jam 9:24 pagi. 9. Menurut kakak, itu terlambat jam 9? 9:24 pagi. Oke, 9:24. Waktu Indonesia Barat gitu. Jadi ini harus fix dan harus clear nih supaya kemudian orang lihat gitu. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Saya punya bukti-buktinya kakak. Oke, siap bang. Apa bukti-buktinya? Kebetulan, alhamdulillah ya waktu itu ya, saya naik transportasi online waktu itu.
Ya. Nah, nggak perlu disebut merek, nggak apa-apa ya, nggak usah disebut merek ya. Tapi kalau misalkan mau diajukan pembuktian di sini, kalau kakak mau lihat, saya bisa tunjukkan nih buktinya. Iya, saya percaya, saya percaya. Kan nanti di belakang bisa lihat. Di belakang ya. Nanti screenshot-nya kalau perlu kita tunjukkan. Nanti mungkin bisa diedit nih. Supaya orang tahu gitu bahwa memang tidak pernah saya terlambat waktu itu. Jadi tegas saya sampaikan, saya tidak terlambat. Tidak terlambat. Nah, pertanyaan selanjutnya kan adalah, kenapa saya waktu itu ngamuk-ngamuk gitu? Iya. Kenapa saya ngamuk-ngamuk? Nah, jadi kalau saya coba identifikasi ya, Kakak Ijal ya, ada 3 serangan ke saya nih, ada 3 tipologi serangan buzzer ke saya nih. Oke. Pertama, saya dituduh adalah tukang terlambat. Saya baca itu. Kedua, saya dituduh tukang marah-marah. Ketiga, saya diprovokasi untuk harus diproses secara hukum. Iya. Nah, ini akan saya jawab satu-satu. Yang dituduh terlambat udah terjawab kan? Oke. Bahwa tidak benar saya terlambat gitu. Dituduh tukang marah-marah. Dan teriak-teriak waktu itu ya. Nah, kan kakak lihat sendiri, saya buka di sini aja ketawa-tawa kita kan. Masa marah-marah buat apa sih? Ngapain sering marah-marah sih kakak? Bikin kita cepet tua aja itu marah-marah. Aduh, ya Allah. Saya juga disebut sebagai pengacara anak bawang. Itu bunga-bunganya buzzer lah. Oke. Karena dianggap ini pengacara anak bawang ngapain sih gitu. Tanya-tanya Bapak Luhut yang terhormat ya kan. Saya bilang bahwa itu tugas saya di situ. Kalau dibilang saya tukang marah-marah, tidak benar. Saya, yang namanya persidangan itu kan erat kaitannya dengan kita sedang membela orang ya di situ ya. Terus kemudian kakak bayangkan, saya datang ke pengadilan itu tujuannya untuk memberikan bantuan hukum kepada klien kami gitu kan. Karena waktu itu posisinya adalah kita bersama-sama tim advokasi untuk demokrasi. Kebetulan kami sedang memberikan bantuan kepada Haris Azhar dan Fathia Moldianti gitu. Pengadilan bagi kami adalah rumah. Gitu kan? Bagi kami adalah rumah, terus kemudian ketika kita mau masuk ke rumah itu, tapi dihambat sedemikian rupa, siapa yang nggak marah kakak? Kakak mau masuk ke rumah kakak, tapi dihambat. Marah nggak kakak? Kan nggak mungkin kakak stand up comedy dong, ya kan? Saya mau masuk ke rumah kok dihambat, kakak stand up comedy nggak kira-kira? Masa kita stand up comedy di situ kan? Oke lah gitu. Kalau kemudian ada alasan, ini enggak, saya udah minta baik-baik kakak. Pertama tegas ya, saya nggak datang telat ya. Itu penting tuh, saya sampaikan tuh, dan ada buktinya. Kalau mau bukti silakan. Saya nggak terlambat, saya sampai masuk sudah ramai aparat kepolisian dijaga di depan pintu, gitu kan. Pada saat mau masuk, saya minta izin, Bapak izin, saya kuasa hukum. Itu secara baik-baik. Baik-baik dong. Yang tidak divideoin. Kebetulan tidak divideokan. Okay. Saya berharap mungkin ada ilham dari seseorang yang kemudian menonton video ini dan ada merekam juga video saya tidak marah-marah gitu kan. Jadi biar tahu juga gitu. Di belakangnya sebenarnya. Saya minta, Pak, izin, saya kuasa hukum. Saya mau masuk, saya mau sidang jam 10 gitu. Tidak digerubis kakak. Bahkan tidak digubris. Saya balik lagi, saya bilang, Bapak izin, saya mau masuk, saya kuasa hukum, saya mau sidang. Pelan-pelan, dengan nada yang sangat indah gitu, saya sampaikan ya kan. Berayun-ayun. Berayun-ayun gitu, Bapak izin, Bapak izin. Loh kok saya dikacangin ya kan. Dikacangin, akhirnya, ya udahlah. Saya mau masuk ke rumah saya mau sidang, mau ngebantuin orang, kok dihambat. Jadi aja orasi di depan. Kalau kakak mau nyebut orasi silakan. Saya nggak bisa menyalahkan. Itu kan persepsi ya kan. Masa saya mau laporin kakak ke polisi kan? Nggak mau. Saya cuma jawab gini kakak. Itu bukan marah, itu bukan orasi. Itu ekspresi saya aja ketika saya mau masuk ke rumah, tapi kemudian dihambat. Gitu ya, kata kuncinya dihambat. Gitu kakak. Terus nah yang ketiga, betul. Lupa nih. Baru yang ketiga, ini kan serangan ke buzzer ya. Karena saya buat tipologi ya. Saya buat pengamatan lah kakak ceritanya ya kan. Karena postingan saya itu ya di Instagram, kalau kakak bisa lihat gitu, sekalian promosi kali di sini ya, Ma'ruf Bajamal ya kan. Ma'ruf Bajamal teman-teman. Itu di postingan yang paling terakhir, foto saya yang lagi ganteng-gantengnya tuh kakak. Beneran lagi ganteng-gantengnya. Itu udah jadi arena mimbar bebas. Pertarungan antara kubu buzzer ya kan, yang kemudian menyerang saya, dengan kubu-kubu teman-teman yang alhamdulillah masih ada yang mau bersolidaritas membela saya kakak.
Tapi memang lebih banyak buzzer. Ada 3. Ada. Nah, di samping itu kan lucu ada orang. Lagi. Teman-teman, semakin banyak masalah itu semakin lucu biasanya. Nah, yang ketiga ini saya coba amati ya. Ada sekelompok buzzer yang mencoba memprovokasi gitu kan. Untuk kemudian ini orang harus diproses hukum. Saya mau jawab gini Kakak. Kalau saya, kuasa hukum, yang kemudian mau masuk ke rumah saya pengadilan, meluapkan ekspresi seperti itu, kemudian ini harus berurusan sama hukum, saya tidak akan lari dan kemudian akan saya serahkan tangan saya Kakak. Ini silakan aja bawa saya. Kalau memang harus diproses. Karena apa? Karena saya hadir di situ bukan untuk kepentingan pribadi saya. Saya menjalankan tugas profesi, tegas saya advokat, resmi dan kemudian legal. Bukan saya mengaku sebagai advokat. Waktu itu sedang bersidang. Kalau kemudian saya sampai dilarang dan kemudian saya dilarang waktu itu dan kemudian kan ya pasti itu luapan ekspresi kekesalan saya. Karena saya mau masuk rumah saya, pengadilan itu rumah saya Kakak. Karena itu bukan pertama kali saya sidang di situ. Sudah berulang kali dan bolak-balik saya sidang ke pengadilan gitu. Di seluruh pengadilan negeri Jakarta saya udah pernah masuk, di pengadilan negeri Jakarta Timur udah beberapa kali kasus kami pegang gitu di situ. Nah, kalau kemudian atas luapan ekspresi saya itu saya harus diproses hukum, silakan. Tapi ketika saya diproses hukum, maka sudah dipastikan bahwa negara ini sudah tidak layak untuk terus dipertahankan. Karena bagaimana mungkin seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya itu bisa sampai dihukum, dipenjara, dipersekusi karena meluapkan ekspresi kekesalannya ketika dihambat masuk ke rumahnya. Terbaik teman-teman. Teman-teman. Nah Bang, kemarin itu selain Abang yang ditahan, kira-kira ada siapa lagi yang ditahan di situ buat masuk ke dalam teman-teman? Teman-teman, maksudnya selain ya, Abang, teman-teman kuasa lagi? hukum ya. Jadi kuasa hukumnya Bang Haris dan Fathia itu ada banyak lah. Dan pada saat ketika itu memang kita waktu itu ada banyak yang hadir untuk mewakili Bang Haris. Dan yang sepengingatan saya yang kemudian ada bersama saya itu ada beberapa tuh gitu. Ada di situ Bang Gifar, ada juga Bang Theo, ada juga Bang Ijul. Tapi beberapa yang kemudian beberapa lainnya apakah itu saya tidak menyaksikan. Tapi yang benar-benar saya saksikan waktu itu adalah Bang Gifar dan Bang Theo. Terus ada sedikit bahaya tuh Bang, menurut saya ya, yang perkataan Abang tuh. Yang Abang bilang, negara ini sudah dikuasai oleh... Sebenarnya itu tuh bentuk ekspresi apa itu Bang? Senang, happy, atau marah, atau lagi, lucu banget gitu. Sebenarnya sih yang terakhir tuh. Aduh. Lucu banget gitu. Apanya nih Bang? Nggak gini, saya mau ngomong gini nih, Kakak Ijal. Pertama gini ya, saya di situ sebagai advokat. Sebagai pengacara, kemudian mau masuk ke rumah saya dihambat, tadi sudah ceritakan. Terus kemudian saya melihat dan menilai ada penggunaan kekuatan pengamanan yang berlebih. Ada penggunaan kekuatan keamanan yang berlebih ketika Bapak Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan sebagai saksi pada saat persidangan tanggal 8 Juni 2023 tersebut. Kenapa saya bilang penggunaan kekuatan keamanan yang berlebih? Apa urgensinya, apa proporsinya sampai kemudian aparat dikerahkan sedemikian rupa sampai bisa menghambat saya yang advokat masuk ke dalam pengadilan? Itu sebenarnya bagian daripada luapan kekesalan saya, Kakak. Kita tahu bersama bahwa konstitusi kita telah mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dia merdeka. Dia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan yang lain. Apa itu? Kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif. Konstitusi itu kemudian kenapa bisa sampai seperti itu? Itu bukan kemudian jatuh dari langit, Kakak Ijal. Bukan yang kemudian, konstitusi datang gitu, nggak gitu ya. Nggak gitu ya. Tapi itu hasil perjuangan tahun 98. Hasil perjuangan dari reformasi, dulu kita di bawah rezim Soeharto, yang kemudian sangat kuat pemerintah, dan kemudian kekuasaan kehakiman itu bagian daripada pemerintah. Jadi independensinya kan dipertanyakan waktu itu. Ketika ada hal-hal kasus-kasus, ya
pasti akan kemudian terbelenggu. Waktu itu kan namanya Menteri Kehakiman, Kementerian Kehakiman. Terus kemudian reformasi lah kita. Salah satu tuntutan reformasi apa Kakak Ijal? Mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Gue udah ketawain. Ingat nggak Kakak Ijal? Iya. Ingat dong? Iya, betul. Saya terlihat bego banget ya. Aduh, begini kalau bicara sama orang hukum, teman-teman. Enggak, bukan bego. Jangan bilang bego. Oh iya, bahasa hukumnya salah. Ya, jangan. Terlihat goblok memang. belum bercanda teman-teman. Aduh, saya merusak channel ini. Belum terliterasi aja Oh iya, Kakak Ijal. Nah, waktu itu mengamandemen Undang-Undang 1945. Salah satu amandemennya adalah seputar itu, kekuasaan kehakiman itu harus merdeka. Jadi kalau saya masuk ke situ dihambat, sebenarnya saya ngamuk di dalam tuh lebih gila sih Kakaknya. Tidak ada videonya tapi. Nggak ada videonya, sayang sekali. Jadi saya berteriak-teriak waktu itu. Saya akuin. Teman-teman, videonya ada di link di bawah ini ya. Enggak dong. Oke, atau nggak videonya di Instagram saya, jangan lupa ya. Enggak, sebenarnya nggak ada. Karena memang ya itu natural aja. Itu ekspresi natural yang kemudian kebetulan ada teman-teman yang memvideokan ya kan, dan kemudian waktu itu ya viral. Saya pun mengibaratkan begini, kalau dibandingkan dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, siapa sih Maruf Jamal ini Kakak? Ibarat kata, saya mungkin bukan butiran debu ya. Kalau saya bilang saya butiran batu loh Kakak. Karena harus saya akuin juga saya punya privilege tertentu, bisa kuliah hukum dan kemudian menjadi advokat, itu bagi saya juga suatu privilege. Pertama, alhamdulillah saya belajar hukum. Kedua, saya di situ sebagai advokat. Advokat itu dijamin oleh undang-undang dan konstitusi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jadi kalau saya mengekspresikan seperti itu sebenarnya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi luapan kekesalan saya. Kok kenapa sih sampai seperti ini? Kenapa tidak diperlakukan sebagaimana layaknya warga negara yang lain? Kenapa tidak diperlakukan agenda waktu itu sebagaimana persidangan-persidangan pada lazimnya, pada umumnya yang sebelum-sebelumnya? Nggak pernah ada Kakak, pengalaman pribadi saya nggak pernah ada aparat kepolisian dikerahkan sedemikian rupa tersebut menjaga pintu pengadilan seperti itu. Saya pun sangat juga mengerti posisi, karena waktu itu kebetulan banyak posisi-posisi muda ya di situ ya. Saya mengerti dan kemudian tahu banyak posisi, saya tidak pernah menyalahkan mereka. Yang saya salahkan adalah sistem ini. Kok bisa mereka sampai kemudian dalam tanda kutip seperti dibenturkan dengan kami? Itu saya sesalkan juga gitu. Saya nggak pernah ada personal, tidak pernah ada masalah gitu. Apalagi membenci, enggak. Saya sangat sayang Kakak. Saya pernah membela polisi Kakak. Kalau dibilang saya benci, saya nggak mungkin mau membela polisi. Pengalaman saya waktu itu adalah saya ditunjuk oleh kantor saya, LBH Masyarakat. LBH Masyarakat waktu itu mendapatkan pengaduan lah dari seorang polisi di Polda Jawa Tengah waktu itu. Yang bersangkutan itu kemudian dipecat. Si polisi ini? Ya, di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Hanya karena orientasi seksualnya dia minoritas. Oh, dia punya orientasi seksual minoritas. Misalkan dia adalah seorang homoseksual. Terus ada juga heteroseksual. Kakak boleh nggak sepakat dengan orientasi seksual dia. Tapi bukan berarti kakak bisa memperlakukan dia tidak dengan adil. Sepakat. Karena apa? Karena tidak ada bedanya antara homoseksual dan heteroseksual dalam menjalankan tugasnya. Yang bersangkutan ini dipecat karena seperti itu Kakak. Kasian banget nggak? Beliau adalah seorang polisi yang kemudian berprestasi karena ada piagam penghargaan langsung dari Bapak Presiden Jokowi yang terhormat. Ke beliau ada itu piagam penghargaan. Tapi kemudian dia dipecat di PTDH karena orientasi seksualnya. Kami bela, LBH Masyarakat itu bela, waktu itu saya yang kemudian ditunjuk oleh LBH Masyarakat untuk kemudian menangani kasus itu. Kalau saya benci, kalau kami benci sama polisi, ngapain saya belain? Itu pertama kasusnya sensitif, kedua melibatkan aparat kepolisian. Ya, sensitif. Iya, untuk sensitif banget. Tapi kemudian kan kami bela. Ini kan bagian daripada, kalau dikatakan saya punya motivasi tertentu untuk kemudian menyerang aparat penegak hukum tertentu, itu saya sampaikan tidak benar, itu keliru. Terus kemudian, kenapa sih saya berani gitu waktu itu sampai kemudian mention nama pejabat tinggi negara? Saya ingat kata-kata Munir. Itu ada tuh di
di kantor Kontras tuh kata-katanya bahwa ya kita mungkin punya rasa takut, tapi kita harus lebih takut terhadap rasa takut itu. Karena kalau kita takut, itu kita tidak punya nalar ataupun berpikiran secara logis, secara dingin untuk kemudian menyelesaikan suatu persoalan. Nah, itu yang saya pegang. Dalam konteks kejadian waktu itu, saya siap mempertanggungjawabkan setiap kata yang keluar dari mulut saya waktu itu. Jadi, saya siap bertanggung jawab baik itu secara hukum maupun secara masyarakat gitu. Jadi itu sebenarnya tidak ada kepentingan personal di situ. Itu murni adalah saya adalah seorang advokat, saya sedang menjalankan tugas di situ, tapi kemudian dihambat. Bentuk ekspresinya ya tadi keluar. Ya seperti itu, ekspresi seperti itu. Karena waktu itu ya. agendanya adalah agenda pemeriksaan Bapak Saksi Luhut Binsar Panjaitan. Terus kemudian agenda-agenda persidangan sebelumnya dari agenda pembacaan surat dakwaan, agenda eksepsi atau keberatan dari kita kuasa hukum maupun tanggapan atas keberatan atau eksepsi kita dari kuasa hukum oleh jaksa maupun agenda putusan selah oleh majelis hakim, itu tidak pernah ada pengamanan seperti itu gitu. Jadi kenapa harus seperti itu? Apa urgensinya? Terus yang kedua, apakah itu proporsional? Tentu tidak ada. Urgensinya tidak ada, proporsional tidak. Urgensinya apa? Ini pengadilan. Pengadilan itu tempat orang-orang untuk mencari keadilan. Jadi bukan cuman sidang pemeriksaan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti di situ. Ada banyak pencari keadilan yang lain yang kemudian juga pengen mengakses pengadilan itu. Saya aja advokat dihambat, bagaimana orang-orang kecil ini? Kan itu yang kita sesalkan. Gitu. Jadi ya begitu Kakak Ijal. Siap, Bang. Kemudian bisa terus Bang, selama Abang jadi pengacara, kira-kira bentuk pengalaman paling buruk yang dialami Abang seperti apa? Yang paling buruknya? Ya, yang paling buruk ya pasti ya yang kemudian saya sesalkan ya. Jadi kita kadang sebagai lawyer ini suka diidentifikasi seperti klien kita. Gitu. Oh, disamakan gitu? Disamakan gitu. Padahal tidak boleh lawyer itu diidentifikasi dengan kliennya. Karena kan dia di situ murni menjalankan tugas profesi. Gitu. Jadi ketika saya menjalankan, Kakak Ijal nih nanti nih, tanda tangan kuasa gitu sama kami gitu kan, pasti nggak bisa dibilang bahwa saya seperti Kakak Ijal. Kami kuasa hukum atau pengacara seperti Kakak Ijal. Nggak bisa itu. Nah, kadang itu sering terjadi, itu kemudian menjadi justifikasi untuk menyerang kita secara personal. Oh, saya pernah lihat di beritanya Bang Haris kalau tidak salah, pas ngebelain masalah orang Papua. Cocok. Jadi ya begitulah. Iya, cocok. Dengan, saya clearkan yang Kakak Ijal Mas, waktu itu Bang Haris sedang juga membela suku dari Papua. Ini konteksnya terkait dengan saham yang juga ini kemudian muncul ke dalam persidangan. Jadi dibentuk dalam tanda kutip semacam opini bahwa Haris Azhar meminta saham kepada Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan pengurusan di PT Freeport Indonesia. Ya. Clear. Itu ya. Iya, itu. nggak benar itu. Saya lihat di media sosial seperti itu. Betul, itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena apa? Itu kan Haris Azhar dia kan sedang menjadi kuasa hukum. Dan itu diklarifikasi juga sama teman-teman suku dari Papua itu waktu itu. Tidak benar Haris Azhar minta saham di situ. Nah, itu yang sering terjadi. Di kasus yang tadi saya sampaikan juga yang seorang polisi yang punya orientasi seksual minoritas gitu. Iya. Itu sebenarnya lebih ramai lagi, dulu juga cukup viral kasusnya, Kak Ijal. Kena ke Abang juga? Saya juga diserang gitu secara personal. Oh, ini pengacaranya yang suka ngebelain. Sebenarnya secara hubungan sebagai manusia sama aja. Saya waktu itu mendampingi beliau di persidangan itu. Kami menghadirkan, LBH Masyarakat itu menghadirkan ahlinya, ahli psikologi, di samping ahli hukum maupun ahli psikologi. Ahli psikologi itu waktu menyampaikan kepada beliau bahwa orientasi seksual seseorang dengan kinerja seseorang itu tidak ada relevansinya. Jadi mau apapun orientasi seksual seseorang itu semuanya sama. Gitu. Jadi nilailah berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan orientasi seksual. Gitu. Nah, waktu itu ketika mendampingi kasus ini, kalau kita kembalikan ke diskusi ini, wah saya diserang habis-habisan waktu itu, Kakak Ijal. Tapi ya udahlah, saya menganggap itu sebagai ya lucu-lucuan, seru-seruan aja seperti yang terjadi hari ini kan gitu. Saya dibilang terlambat apa. Abang diserangnya itu bentuk kayak disadap WA, terus di media sosial atau di media sosial ada serangan-serangan buzzer juga, ada juga ya mungkin
ya bisa jadi ini benar, bisa jadi tidak. Ya ada ketakutan-ketakutan seperti misalkan ada pihak-pihak tertentu yang coba untuk mendekati dan segala macam gitu. Tapi ya udah, itu bagian daripada resiko profesi yang kami jalani gitu. Berarti sering ya, maksudnya teman-teman lain juga sering mengalami. Ya mungkin yang lain bahkan ada yang sampai ya mungkin direpresi kemerdekaannya atau bahkan dikriminalisasi, kan seperti yang terjadi oleh Bang Haris hari ini kan. Bagi kami kuasa hukum ini, Bang Haris dan Fatia Maulidia ini adalah bagian daripada kriminalisasi terhadap kerja-kerja advokasi perjuangan hak asasi manusia tuh. Iya. Gitu. Dan khawatirnya kalau Bang Haris sama Teh Fatia saja yang besar itu bisa sampai di sidang, bagaimana dengan teman-teman yang lain di daerah-daerah ya? Itu yang kita takutkan, Kakak Ijal. Kan apa yang saya alami kan ini kan clear fitnah ya. Saya dituduh adalah penjahat, terus mohon maaf kalau jadi ke situ. Bukan, saya dituduh adalah tukang terlambat, padahal tidak benar saya tukang terlambat. Tapi apa yang saya lakukan daripada saya lapor polisi, tapi saya cuma buat klarifikasi aja. Ini kan juga bagian klarifikasi podcast ini. Supaya apa? Kami ingin agar narasi itu dilawan dengan narasi. Jangan narasi itu dilawan dengan polisi. Kakak Ijal gitu. Mike Tyson ya, saya kebetulan adiknya. Enggak, saya juga punya rekan juga dari Papua, Kakak Mike gitu. Nah, jadi tidak benar bahwa kembali ke pertanyaan, ya itu bagian daripada resiko pekerjaan. Terus kemudian kalau kemudian melibatkan hal-hal seperti ini, ya lawanlah narasi dengan narasi, nggak usah polisi. Karena apa? Saya sayang banget sama polisi kita, Kakak Ijal. Ngapain sih yang gini-gini sampai ngerepotin polisi kita? Ngurusin hal-hal seperti ini. Ini hal yang kemudian bisa diselesaikan dengan kita buat klarifikasi, kita buat narasi yang benarnya yang seperti apa. Karena apa? Jadinya apa? Demokrasi kita jadi nggak hidup kalau kayak gini. Dikit-dikit kita bersuara, lapor polisi. Dikit-dikit kita bersuara, dikriminalisasi. Mana kemudian keguyupan kita sebagai bangsa timur ini kalau dikit-dikit kita Nah, Bang, polisiin gitu, ya nggak? Tapi nanti Kakak Mek stand up comedy dipolisiin. Ijal. Kakak Ijal dipolisiin. Teman-teman banyak lagi yang di stand up juga ada yang disomasi, ada yang disomasinya tuh bahkan sama daerahnya sendiri juga ada. Iya, kan sedih banget kita ya. Nah, Bang, bicara tadi tuh, bicara somasi dan segala macam. Abang, menurut Abang nih sekarang kondisi demokrasi kita sekarang seperti apa nih? Apalagi Abang sudah sedang bergerak di bidang hukum juga. Melihat demokrasi sekarang, menurut Abang sekarang kondisinya bagaimana? Iya. Baik-baik saja kah atau bagaimana, Bang? Kalau dibilang baik-baik saja, tegas nggak baik-baik saja. Ada survei dari indikator politik, tegas aja saya jawab ya. Oke. Itulah to the point, teman-teman. Ada survei dari indikator, bukan saya ngomong ya. Iya, teman-teman. Ini survei ya. Survei. Menurut data, lembaganya adalah indikator politik. Ketuanya kalau nggak salah namanya adalah Bapak Burhanuddin Muhtadi. Itu beliau bilang masyarakat sekarang ini semakin takut menyatakan pendapat. Sementara esensi utama dari demokrasi itu apa sih? Kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat, gitu. Karena apa? Karena kan apa sih esensi dari kebebasan menyatakan pendapat? Itu kan sebenarnya persepsi kan. Persepsi itu kan orang bisa nilai kita bagus atau jelek. Kalau kemudian orang nilai kita jelek, ya udah. Kenapa kita kenapa gampang baper bawa ke polisi? Itu persepsi dia. Dia yang kemudian berpendapat, misalkan Kakak Mek nggak suka sama saya, oh ini pengacara anak bawang nih gitu kan. Sorry, Kakak Ijal. saya ingatnya. Saya ganti nama, Bang. Mike aja, Bang. Tidak apa-apa. Saya Mike. Ya. Kakak Ijal Mike banget sama Kakak Mek. Nggak mau, Bang. Mau nggak tunjukin fotonya? Nggak mau. Saya lebih ganteng daripada dia, Bang. Betul, lebih ganteng. Oke, Bang, lanjut. Nah, persepsi ya. Bagus atau jelek itu kan persepsi, Kakak Ijal. Persepsi setiap orang itu kan ya tergantung yang bersangkutan bagaimana menilai kita. Tinggal kita sampaikan bahwa ketika ada hal-hal yang kemudian sifatnya apalagi terkait dengan pejabat publik, itu kan dia kan milik kita bersama. Ada kata publik di situ. Ketika dia merepresentasikan sebagai kekuasaan,
ya itu harus udah siap sebagai konsekuensi dari pekerjaan dia. Sama seperti saya, konsekuensi dari pekerjaan saya sebagai advokat, itu banyak yang kemudian menilai saya seperti klien yang saya bela. Tapi saya nggak pernah baper, yang saya tunjukkan adalah tidak benar. Cukup sampai di situ aja, ngapain saya harus laporin ke polisi? Nggak asik, nggak seru, ya kan? Dikit-dikit kita mau bilang ini, keluarlah LP ya kan, dikit-dikit mau bilang ini, kasihan banget polisi kita. Kak Ijal. Kasihan banget. Mending mereka fokus untuk hal-hal yang lain yang lebih urgent, misalkan terkait dengan masalah korupsi, masalah tindak pidana lingkungan, masalah kekerasan seksual, dan lain-lain yang kemudian lebih menjadi prioritas supaya yaitu kita sebagai warga masyarakat, warga negara Indonesia merasa aman gitu. Kehilangan kehilangan motor dan lain-lain sebagai macam. Ketimbang urusan baperan begini, aduh. Mau dibawa kemana negara ini kalau kemudian polisi disibukkan dengan hal seperti itu, gitu. Itu aja Kak Ijal. Oh iya Bang, tadi saya asik ngobrol sih. Lupa nanya Bang. Sebenarnya ini pertanyaan di awal tadi harusnya saya lupa. Pengadilan publik sebenarnya apa Bang? Pengacara publik kali maksudnya? Pengacara publik itu sebenarnya apa? Pengacara publik sebenarnya adalah ya sama aja sih sebenarnya sama pengacara pada umumnya, cuman kita memang mengadvokasi atau menangani hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah publik gitu. Esensi pekerjaan kita itu nggak jauh dan nggak lepas dari nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai negara hukum, rule of law, nilai-nilai demokrasi. Itu sebagai value kita dalam bekerja. Misalkan seperti kasusnya jangan nunjuk begini Bang, kesannya saya yang berkasus Bang. Saya bermasalah dong Bang. Gini berarti, seperti kasusnya Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti gitu kan. Beliau ini kan adalah aktivis, clear ya. Bahkan Komnas HAM sudah mengeluarkan semacam surat yang menyatakan bahwa mereka itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk advokasi terkait dengan hak asasi manusia. Apa yang disampaikan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti di channel YouTube-nya itu bagian daripada menyebarluaskan atau menjadikan diskursus persoalan hak asasi manusia yang terjadi. Kebetulan erat kaitannya relasinya dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan gitu kan. Dan kemudian karena hal tersebutlah beliau akhirnya di proses hukum gitu sampai kemudian bersidang ke pengadilan. Kan mereka di situ kan merepresentasikan kepentingan publik, kepentingan masyarakat gitu kan, bukan untuk kepentingan mereka pribadi. Emang Haris Azhar orang Papua? Bukan ya? Emang Fathia Maulidiyanti orang Papua? Bukan. Ngapain mereka capek-capek ngomong hatinya orang Papua? Hatinya orang Papua. Gokil. Lanjut Bang. Kan? Jadi ya itu yang kemudian menjadi esensi pekerjaan kita. Termasuk saya waktu itu kami LBH Masyarakat dan juga organisasi masyarakat sipil yang lain gitu, misalkan ada Kontras, ada LBH Jakarta, ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, ada Persatuan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI. Nah, itu yang kemudian menjadi advokasi dan kerja-kerja kita dalam mengadvokasi publik, dan kemudian ya erat kaitannya pengacara publik ini dengan kasus-kasus yang ya relasinya dengan masalah-masalah publik, masalah-masalah hak asasi manusia itu kan masalah publik, masalah-masalah negara hukum dan masalah-masalah demokrasi. Betul Bang. Nah Bang, kita kembali lagi. Itu tadi pertanyaan yang saya lupa tadi tanyain di awal sebenarnya. Kalau bisa tanyain lagi semua. Nah, kalau kita bicara tentang Bang Haris terus Teh Fathia yang sekarang lagi di sidang gitu ya. Menurut Abang nih, kualitas demokrasi sekarang tuh dengan adanya RUU ITE sekarang banyak yang ngejerat, apalagi Teh Fathia yang kenanya sama Bang Haris kenanya itu gara-gara di medsos ya, di YouTube ya. Dengan adanya pemeriksaan dan netizen juga, maksudnya buzzer-buzzer yang sudah mulai bergerak juga mungkin tidak tahu siapa yang ngegerakin gitu ya, tidak tahu kepentingannya apa sampai akhirnya bisa melaporkan teman-teman gitu. Dengan melihat seperti itu, demokrasi sekarang itu sebenarnya stagnan, semakin naik atau semakin baik, atau betul-betul saya takut bahasanya, takut salah lagi, semakin naik, semakin, atau stagnan aja, biar aman ya stagnan aja ya. Gini, kita beda data aja gitu kan. Tadi saya bilangin ada survei dari indikator politik, 60% masyarakat takut menyatakan pendapat gitu kan.
Artinya apa? Ada semacam kemunduran terhadap demokrasi kita saat ini. Gitu. Di samping itu banyak kemudian korban-korban berjatuhan karena Undang-Undang ITE. Gitu. Undang-Undang ITE ini rentan digunakan untuk merepresi kebebasan berpendapat. Gitu. Karena apa? Karena tidak ada batasan yang clear dalam Undang-Undang ITE ini, meskipun dalam prakteknya ada yang Jadi pemerintah pun mengakui bahwa Undang-Undang ITE ini problematis, sehingga kemudian mengeluarkan panduan penegakan Undang-Undang ITE gitu. Di antaranya panduannya Undang-Undang ITE itu tidak bisa dikenakan terkait dengan fakta atau pendapat atau terhadap institusi atau profesi gitu. Tapi faktanya yang terjadi hari ini masih kejadian gitu kan. Artinya apa? Undang-Undang ITE ini memang masih bermasalah. Dan kemudian Undang-Undang ITE ini kalau dalam konteks demokrasi itu ibarat kata racun yang akan menghancurkan demokrasi ini sendiri kalau tidak dibenahi. Jadi semakin lama Undang-Undang ITE ini dipertahankan, maka akan semakin turun dan rusaknya demokrasi di negara ini. Karena itu, ketika kita menyatakan pendapat, ketika mengkritisi pemimpin, pejabat, dan lain sebagainya macamnya, itu rentan untuk kemudian dia kena kepada proses hukum atau dikriminalisasi karena adanya Undang-Undang ITE ini. Gitu. Jadi makanya memang penting untuk Undang-Undang ITE ini segera direvisi kalau tidak mau demokrasi kita semakin mundur, turun dan segala macam. Seperti itu. Nah Bang, kan Abang dari sisi pengacara, saya dari stand up komika. gitu, komika. Biar kita mengkritik tapi tetap aman dan tidak kena sama UU ITE dan tidak terjadi kita dipidanakan gitu. Harus seperti apa baiknya Bang? Untuk kita berekspresi gitu, menyatakan pendapat. Sebenarnya gini sih, memang patut disesalkan ya, karena rentan atau mudahnya orang dikriminalisasi karena Undang-Undang ITE ini, banyak perbuatan yang harusnya tidak perlu kriminalisasi menjadi dia dapat dikriminalisasi gitu. Strateginya apa supaya nggak seperti itu? Memang harus sesuai dengan guidance itu. Misalkan bahwa apa yang disampaikan ya sesuai dengan fakta. Yang paling pertama yang harus disampaikan, nggak perlu takut untuk menyuarakan kebenaran. Nggak perlu takut untuk menyuarakan dan mengatakan bahwa sesuatu yang salah itu adalah salah. Karena apa? Itu bagian daripada fakta untuk kita sampaikan, gitu. Kita uji kebenarannya. Nah, selanjutnya kalau melibatkan dengan pihak-pihak tertentu, harus memang benar-benar clear datanya, supaya apa? Ketika nanti dipermasalahkan, ini kita udah ada bahannya, ada datanya, sehingga kemudian ini adalah sebuah fakta yang kemudian tidak boleh dikriminalisasi. Walaupun apa, kita tidak bisa membendung juga kriminalisasi itu. Ya itulah nanti akan kita lihat bagaimana pengadilan kita, bagaimana peradilan kita ketika kemudian ada persoalan-persoalan seperti ini. Apakah dia tetap imparsial dan independen dalam menilai ini, ataukah di belakang ini ada kemudian intervensi-intervensi kekuasaan yang mencoba untuk tetap menghukum seseorang yang berlaku kritis kepada penguasa. Nah, itu yang kemudian jadi tantangan kita bersama, tantangan peradilan kita ke depannya, gitu. Apakah akan tunduk terhadap kekuasaan atau dia tetap berdiri independen dan imparsial dalam menilai suatu perkara, gitu. Luar biasa, terbaik sekali Bang. Berarti mau berekspresi tetap berekspresi aja, mau ngomong tetap jangan ngomong. takut. Jika itu adalah suatu kebenaran, sampaikanlah kebenaran itu walaupun kalian akan dimusuhi oleh banyak orang. Karena itu yang terjadi juga ya kan. Dimusuhi banyak orang, dimusuhi buzzer, ya kita harus tetap maju. Karena percayalah, dan itu yang kejadian sama saya. Ketika kita berjalan di rel kebenaran, akan banyak juga orang yang bersolidaritas dan membela kita. Kalau abang mau lihat DM saya bang, selain buzzer, banyak juga pembela saya. Jadi alhamdulillah gitu. Berarti ya pasti ada yang support ada aja. Ada yang support gitu. Dan ya itu dia, nggak perlu takut untuk menyuarakan kebenaran. Pastilah ini bagian daripada proses pendewasaan bangsa ini, proses pendewasaan negara kita ini. Tetap optimis ke depan bahwa bangsa ini akan menjadi lebih baik dan terus maju, dan peradilan kita semakin imparsial, independen, dan kemudian semakin memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat. Terbaik. Bang, mungkin terakhir sebelum saya tutup, ada yang pengen disampaikan dulu? Closing statement atau apa Bang? Iya,
Ya seperti itu yang saya sampaikan ya. Klarifikasi tadi di awal ya teman-teman. Klarifikasi udah ya. Klarifikasi udah. Udah capek ngomongin klarifikasi gitu kan. Yang mau kami sampaikan ya bahwa kita sebenarnya ingin menunjukkan ya dalam proses Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti bahwa tidak perlu takut ketika kita menyuarakan kebenaran, tidak perlu takut ketika kita mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan negara ini. Karena apa? Sekalipun kita mendapatkan represi, pasti akan banyak support-support yang kemudian akan mendukung kita untuk membela kita. Karena apa? Kita tidak pernah ada kepentingan personal, kita tidak pernah punya tujuan yang kemudian sifatnya negatif terhadap pihak-pihak tertentu. Murni ini adalah perjuangan untuk kemudian pendewasaan bangsa ini, pendewasaan negara ini, supaya kita bisa lebih baik dan lebih maju ke depannya. Jadi jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, karena di balik sepahit apapun dan seberapa banyak pun musuh yang akan datang ke kita, pasti akan selalu ada yang bela, dan kemudian itulah kemudian orang-orang yang akan berjalan di jalan kebenaran. Terbaik sekali teman-teman, closing statement yang sangat luar biasa dari abang kita Ma'ruf Bajamal. Terima kasih banyak abang sudah mampir ke sini. Sebagai pesan buat penonton dan teman-teman yang hadir di rumah dan nonton ini, tetap bersuara dimanapun platform yang teman-teman punya, tetap menyuarakan. Selama kebenaran itu disuarakan, pasti ada yang support terus seperti yang tadi Bang Ma'ruf sampaikan, dan tetap menyuarakan dan tetap kita kawal terus kasusnya persidangannya Teh Fathia dan Bang Haris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.